Kalau kata Ngapain Bayu Hurina tuh? Karena kami anggap orang-orang yang bekerja di sini Pak nggak ada gunanya juga bagi masyarakat Pesawaran. Kami sudah minta. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Polres Lampung Selatan ungkap kasus penipuan modus perampokan di Sragi. Polres Lampung Selatan ungkap kasus penipuan modus perampokan oleh oknum Ketua Gapok Tang Cumadi 34 tahun warga Dusun Sumbersari, Desa Sumbersari, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan di halaman Polres Lampung Selatan 23. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin melalui Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Putra mengatakan Cumani ini diamankan di underpass Jalan Tol Desa Klaten, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Hendra menjelaskan pelaku diamankan karena membuat berita palsu tentang kejadian perampokan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Lebih lanjut, Hendra mengatakan setelah dilakukan penyelidikan terhadap kasusnya, pelaku ternyata laporan tersebut dibuat dengan rekayasa. Dalam laporannya, tersangka mengaku dirampok saat membawa uang 294 juta yang merupakan uang iuran anggota Gapoktan untuk pembayaran kur di PNI Kalianda, Lampung Selatan. Penangahan atas nama Cumani. Dia melaporkan bahwa dia membawa uang kurang lebih 294 juta dari rumah, tiba-tiba di jalan ditodong dan ditendang motornya hingga terjatuh sehingganya karena ada orang lewat ditemukan dan melapor ke Polsek Natar. Penengahan. Setelah kita lakukan penyelidikan selama 1 kali 24 jam, alhamdulillah dengan alat bukti yang cukup kita bisa memproses pelaku. Kami dengan Reskrim Polres Lampung Selatan dengan Polsek Penengahan melakukan olah TKP. Akhirnya si pelaku terungkap bahwa dia melakukan ini karena dia terlilit utang. Jadi dia membuat laporan palsu karena selama ini dia terlilit utang. Dengan cara seperti ini tujuannya supaya uang yang sudah disetorkan itu tidak ditagih lagi oleh bank. Nah, makanya dia kebetulan dari tim KUR yang setiap bulannya menyetorkan uang karena dia terlilit utang, akhirnya uangnya digunakan untuk membayar utang si pelaku ini. Jadi pelaku kita amankan 1 unit sepeda motor Yamaha Pixen yang ada di depan kita, 1 buah helm merek GM, 1 buah tas gendong warna hitam merek Polo Army. Itu yang pengakuan pertama, tas yang untuk membawa uang sebanyak 294 juta. Berita selanjutnya, KPK mengeksekusi gedung LNC di Raja Pasar Lampung yang ditaksir mencapai senilai 2,5 miliar. Komisi Pemberantas Korupsi melakukan eksekusi terhadap aset gedung Lampung Nahildis Center atau LNC pada Selasa 26 Juni 2023. Gedung tersebut dibangun oleh mantan Rektor Universitas Lampung Karomani. Karomani sendiri sudah divonis 10 tahun penjara dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila pada tahun 2022. Ia juga dikenai denda 400 juta subsidiar 4 bulan penjara. Selain itu, Karomani juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 8 miliar. Eksekusi gedung LNC dilakukan untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan oleh Karomani. Dari pantauan Tribun Lampung, Satgas mengeksekusi pengelolaan barang Direktorat Labuksi atau pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan eksekusi. Tiba di gedung LNC ini sekitar 11 siang yang beralamatkan di Raja Pasar Bandar Lampung.
Jasa eksekutor KPK Leo Sukoteman lalu mengungkapkan pihaknya datang ke gedung LNC untuk melakukan eksekusi. Ia juga menilai aset yang disita bukan mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh Karomani. Leo menjelaskan aset yang disita dari gedung LNC ini termasuk tanah, berikut isi di dalamnya. 5 juta dan 10.000 dolar Singapura. Ini putusannya ya. Jadi uang penggantinya 8 miliar plus 10.000 dolar. Di putusan pengadilan ini, jadi di putusan pengadilan uang yang sudah kita setorkan sekarang 4 miliar 503 juta 277.015 rupiah plus 10.000 dolar Singapura. Jadi kalau kita kurangi dari 8.75 dikurang 45 ini udah sekarang berarti sekitar 3,5 lah ya, nanti dipastikan lah ya, 3,5. Di Jakarta kita belum ada dapat jadwal, ada masnya itu kalau ya kalau nggak salah 2 eman bang ya? Berapa kilo sih kemarin? 2,4 ya? Sebenarnya 2 miliaran bang kalau nilai total. Iya, tapi berapa kiloan? Iya, lupa saya ya. Iya. Taruhlah misalnya 2 kilo ya. Iya. Kalau 101 juta 1 gram itu 2 miliar. Iya. Jadi 4,5 tambah 2 miliar 6,5. Berarti sisa sekarang Hampir 1,5 ya berarti. 1,5 kurang. 1,5. 1,5 ya? Iya. Untuk yang 1,5 ini nanti diambil dari hasil lelang Gedung LNC ini Pak. Gedung ini. Cuma karena disebutkan di putusan itu barang ini dirampas negara, kalau ada sisanya dikembalikan ke Terpidana. Pak Karomani ya. Iya. Nah, artinya ada pilihan yang 1,5 tadi. Kalau Berikut ini adalah titik lokasi sholat Idul Adha dari warga Muhammadiyah di Bandar Lampung 28 Juni mendatang. Warga Muhammadiyah Lampung akan menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah secara serentak pada Rabu 28 Juni 2023. Di Bandar Lampung, sholat Idul Adha berjamaah ini dijadwalkan akan digelar di 12 titik. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Lampung, Profesor Sodarman mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang menyebutkan sholat Idul Adha ini akan digelar di area terbuka seperti kompleks Muhammadiyah yang ada di Bandar Lampung. Sudarman juga menuturkan Idul Adha ini merupakan momentum muhasabah atau introspeksi diri. Salah satu lokasi sholat Idul Adha 1444 Hijriah warga Muhammadiyah di Bandar Lampung adalah di kompleks Muhammadiyah Labuan Ratu. Khotibnya adalah Ngatio Haryanto dan imamnya adalah Imam Ihwanuddin. Berita selanjutnya, kericuhan mewarnai unjuk rasa di kantor BPN Pesawaran Lampung. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa di kantor BPN Pesawaran pada Senin 26 Juni 2023. Ratusan warga Perulu, Kecamatan Gedong, Tataan Pesawaran Lampung ini berunjuk rasa di depan kantor BPN setempat. Mereka menuntut penyelesaian konflik lahan dengan PTPN 7 Unit Usaha Waibelulu. Ratusan peserta aksi berkumpul di gerbang kantor Pemkab Pesawaran pada pukul 10 pagi. Kemudian mereka bergerak menuju kantor BPN Pesawaran yang jaraknya kurang lebih 200 meter. Para pengunjuk rasa menggunakan motor dan mobil pickup. Seorang orator menyebutkan bahwa ini merupakan aksi damai yang telah dikomunikasikan dengan Kapolres Pesawaran. Ia meminta massa agar melakukan tindakan anarkis. Setiba di kantor BPN Pesawaran, massa memaksa masuk ke dalam halaman. Namun yang diperbolehkan masuk hanyalah perwakilan masyarakat adat atau yang beraudiensi dengan pihak BPN. Karena tak kunjung ada keputusan, massa kembali memaksa masuk ke dalam kantor.
Saat itulah terjadi aksi saling dorong-mendorong antara massa dengan pihak kepolisian dan tak berlangsung lama. Akhirnya massa diperbolehkan masuk ke halaman kantor BPN. Di dalam halaman kantor, massa menyampaikan orasinya. Kaya akan manfaat, lebih kerdil dibudidayakan di Tulang Bawang, Lampung. Dinas Pertanian Tulang Bawang melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan mulai membudidayakan lebah kerdil atau lebah kelenceng Apis florea. Percobaan pengembangan ternak lebah kelenceng itu dilakukan melalui kelompok Binatani di Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Lampung. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Tulang Bawang Nasib Subiago menjelaskan, uji coba awal pengembangan lebah kerdil itu sudah dilakukan sejak 2022 lalu. Pihaknya memberikan bantuan berupa 20 kotak sarang berikut lebahnya. Ia mengungkapkan hingga kini pihaknya sudah berhasil panen 5 kali, di mana tahap panen madu yang lebih lebah kelenceng ini cukup singkat, yakni hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan dari masa awal pengembangan. Nasib juga menuturkan banyak manfaat ternak lebah kelenceng. Salah satunya lebah kelenceng ini mudah dikembangkan dibandingkan lebih jenis lainnya yang tidak menyengat. Segudang manfaat itulah yang membuat pihaknya berencana mengembangkan ternak lebah kelenceng di masyarakat. Apalagi pemeliharaan lebah kelenceng ini tidak memerlukan perlakuan yang khusus. Bang sendiri ada berapa titik ternak lebah di Tulang Bawang? Kalau yang binaan kita baru 1. Nah, kebetulan kemarin kita kasih bantuan sebanyak 20 lok. Itu berada di Kecamatan Menggala. Kampungnya berarti dia di Tulung Boho. Di situ ada 20 lok. Nah, sampai dengan sekarang kurang lebih kalau nggak salah informasi yang saya dapatkan udah 5 kali panen. Itu jenis tawon apa itu, Bang? Itu jenisnya kalau bahasa kita enaknya ngomong tuh pancem. Kalau bahasa latinnya tuh Trigona aepama. Itu proses panennya berapa bulan sekali, Bang? Proses panennya itu kalau sesuai dengan yang literatur yang saya baca itu kurang lebih 1 bulan sekali. Tapi masyarakat kita khususnya yang binaan kita itu menyesuaikan dengan permintaan. Kalau dalam 1 bulan itu ada permintaan disedot, kalau tidak sementara dibiarkan dulu untuk berkembang dulu seperti itu. Untuk sekali panen sekarang menghasilkan berapa liter, Bang? Kurang lebih dalam 1 loknya itu setengah sampai 1 liter. Berita selanjutnya ada promo dari Levi's Sudirman Lampung yang menggelar promo Buy One Get One. Levi's Sudirman Lampung menghadirkan promo Buy One Get One. Promo ini berlangsung hingga 2 Juli mendatang. Kepala Toko Levi's Store Sudirman Aprilia Kusmara mengatakan, promo Buy One Get One ini berlaku untuk pembelian produk fashion dan juga aksesoris tertentu. Dalam promo ini, konsumen bisa membeli 2 produk yang sama dalam atau satu berbeda. Levi's Sudirman Lampung adalah toko yang aksesoris keren serta berkualitas. Produk fashion di sini ada celana jeans, celana kaos, celana jeans, celana pendek, dan celana chino. Untuk kaos kemejanya ada jaket, celana pendek, dan yang terbaru. Untuk celana jeans di sini ada celana 501 yang merupakan ikon Levi's yang sudah menjadi legenda. Diketahui 501 ini adalah celana jeans pertama yang diproduksi di dunia. Celana ini menggunakan kancing, bahan lebih tebal dan lebih awet. Kemudian untuk produksi aksesoris ada ikat pinggang, topi, underwear, tas, dan juga waist bag. Levi's Sudirman ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Enggal, Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.